Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya anak-anak? Baik semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Oke, Ibu absen dulu ya. Asif Zainal Haq, Depika Raharjo, Diva Nadia, Mifa Aminatul Fitria, Nurul Afifah. Izin apa? Sakit apa Mbak Nurul ini? Oke. Semoga cepat sembuh ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Selanjutnya Reni Rima Kulbi. Izin kemana? Nah? Oh, sepedanya mogok. Oke. Kok melahirkan sih? Nggak boleh gitu. Lisa Hamimah, Siti Nur Hamidah, Umul Karimah. Oke, ini kayaknya pada loyo semua ya. Loyo Oke, kita pemanasan dulu. Silakan berdiri semua. Ayo berdiri semua, kita pemanasan dulu. Kalau ibu bilang semut berarti kecil. Kalau ibu bilang gajah berarti besar. Kalau ibu bilang sebaliknya berarti kalau semut kalau gajah oke. Semut kecil. Awul. Gajah semut kecil. Sebaliknya gajah kecil. Semut gajah kecil. Gajah kecil. Oke, bagus semua ya. Kita bertahan bagi kita semua. Oke, baik, di sini kita akan membahas tentang konsep kegiatan ekonomi. Apa ada yang tahu di sini konsep kegiatan ekonomi? Jadi, konsep kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi melibatkan berbagai unsur seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa, serta interaksi antar sektor yang menciptakan kerangka ekonomi yang kompleks dan saling terkait. Nah, jadi kegiatan ekonomi ini berupa berbagai sektor seperti petani, industri, dan jasa seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada yang tahu apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi? Ayo angkat tangan yang tahu. Ya Asif, apa? Produksi itu kegiatan mengolah barangku dari barang yang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang yang siap untuk didistribusikan ke pasar secara luas. Distribusi. Ya, tepuk tangan buat Asif. Oke, jadi kita bahas di sini ya. Nah, produksi adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan atau menambah nilai guna pada suatu barang atau jasa. Kegiatan produksi dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan. Nah, jadi proses ini dilakukan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Misalnya mencari keuntungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membantu meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat seperti itu. Contohnya ada petani menanam padi untuk menghasilkan beras, jasa konstruksi membangun rumah, jasa transportasi untuk mengangkut barang. Nah, di sini tujuannya ada memenuhi kebutuhan manusia atas barang atau jasa, mencari keuntungan atau laba, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan kualitas barang atau jasa, dan meningkatkan kemakmuran rakyat seperti itu.
Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa. Oke, yang selanjutnya ada kegiatan distribusi. Nah, distribusi ini merupakan kegiatan menyalurkan barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi dapat dilakukan oleh produsen sendiri, pedagang maupun agen. Nah, kegiatan produksi ini berperan besar bagi perekonomian negara dan perekonomian negara dan merupakan tahap penting dalam hubungan produsen dan konsumen, seperti itu. Bisa dimengerti? Nah, contohnya pedagang grosir membeli beras dari petani untuk dijual ke pedagang eceran. Kurir mengantarkan paket dari penjual ke pembeli. Nah, tujuannya untuk mempercepat penyaluran barang atau jasa hasil produsen kepada konsumen, menyalurkan hasil produksi secara merata kepada konsumen dan menjaga keseimbangan kegiatan produksi. Nah, ini kok bisa? Iya, karena misalnya kalau tidak disalurkan, hanya diproduksi, otomatis kegiatan produksi ini tidak akan berlanjut karena barang yang ada di gudang akan tetap di sana, seperti itu. Nah, selanjutnya memperoleh keuntungan. Nah, ini jelas ya. Yang selanjutnya ada kegiatan konsumsi. Kegiatan ini menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi dapat dilakukan oleh individu, rumah tangga maupun perusahaan. Nah, kegiatan konsumsi ini melibatkan pengeluaran uang atau sumber daya lainnya untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan, seperti itu. Nah, contohnya ada seorang siswa membeli buku untuk keperluan belajar, sebuah perusahaan membeli mesin untuk produksi, seorang karyawan membeli makanan untuk makan siang, seperti itu. Nah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani, memperoleh kepuasan optimal dan memperoleh penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya penghargaan berupa pujian, begitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, paham ya semua ya? Paham. Yakin paham? Yakin. Oke. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberi tugas kelompok ya. Ayo berhitung dulu dari asis 1 sampai 2. 1, 2. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2 ya. Ibu bagi tugasnya. Kenapa? Ini kelompok 2, kelompok 1. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Yang sudah dikumpulkan? Oke, sekarang kita main game. Kalian berdiri dulu. Oke, gamenya gini ya. Ikutin gerakan Ibu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, dan seterusnya. Ngerti ya? Oke, kita mulai. Kepala, pundak, lutut, lutut. Nah, ayo siapa? Ayo Mbak Devika. Apa yang Ibu kasih pertanyaan? Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ya, benar, silakan Mbak Devika. Kita ulang satu kali lagi ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kaki. Ayo Mbak Mida, salah. Apa yang sebutkan contoh dari kegiatan distribusi? Seperti contohnya kurir paket yang mengantarkan paket dari produsen ke konsumen. Oke, benar, tepuk tangan dulu. Oke, siapa yang bisa membacakan kesimpulan? Silakan duduk dulu. Oke, sekarang siapa yang bisa membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Iya, Mbak Devika.
Oke, tepuk tangan buat Mbak Jessica. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk membacakan doa terlebih dahulu. Oke, sekian pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.